Three, two, one. Society atau masyarakat digital penuh. Adapun alasan utama penerapan online voting atau e-voting adalah yang satu, efisiensi dan aksesibilitas. Banyak warga Estonia tinggal di luar negeri atau di wilayah terpencil. Dan melalui online voting, partisipasi pemilih meningkat tanpa terkendala jarak dan waktu. Yang kedua, modernisasi administrasi publik. Estonia memiliki ekosistem digital yang kuat dengan sistem e-government, e-health, e-tax, dan e-residency. Dan juga pemilu digital menjadi langkah logis dari sistem pemerintahan yang sudah serba elektronik. Setiap negara memiliki kartu identitas digital yang berfungsi untuk autentikasi dan tanda tangan elektronik. Kemudian, voting dapat dilakukan dari mana saja. Pemilih dapat menggunakan komputer pribadi untuk memberikan suara tanpa harus datang ke TPS. Yang ketiga, periode pemungutan suara fleksibel. Biasanya berlangsung selama 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian yang keempat, sistem keamanan yang berlapis. Hal ini disebabkan karena menggunakan enkripsi ganda dan digital signature untuk mencegah manipulasi. Pemilih bahkan bisa mengubah suaranya beberapa kali selama masa pemungutan suara. Hanya suara terakhir yang dihitung. Yang kelima dan yang terakhir adalah transparansi publik. Hal ini dapat dikatakan karena hasil dapat diverifikasi secara publik melalui sistem open source yang diaudit secara berkala. Baiklah, demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imamul Hakim. Pada Bang Imam, silakan. Nah, terima kasih Saudara Denny. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana proses pemilu online dilaksanakan di Estonia. Ini merupakan hal menarik, ya kiranya harus diadopsi di negara Indonesia jika memungkinkan. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, tahapan pelaksanaan e-voting. Yang pertama yaitu registrasi pemilih. Warga Estonia terdaftar secara otomatis melalui sistem kependudukan digital. Nah, menariknya, lebih dari 99% warga Estonia memiliki digital ID aktif yang bisa digunakan untuk layanan publik termasuk pemilu. Nah, kalau mungkin di kita ini KTP, kalau di Estonia itu KTP-nya sudah berbentuk e-KTP yang digital. Nah, kemudian yang kedua yaitu autentikasi diri. Pemilih masuk ke portal e-voting menggunakan e-ID card atau mobil ID melalui chip dan PIN pribadi. Nah, faktanya, sistem autentikasi Estonia dianggap salah satu yang paling aman di dunia karena menggunakan teknologi kriptografi yang berlapis. Kemudian, pemilihan kandidat. Pemilih memilih kandidat atau partai di sistem e-voting yang sudah terenskripsi. Nah, faktanya lagi, pemungutan suara online di Estonia dibuka selama 7 hari penuh sebelum hari pemungutan suara nasional. Di Estonia, tentu ada beberapa hal yang bisa diadaptasi oleh Indonesia dan menjadi potensi yang besar ya. Yang pertama, bagaimana sistem e-voting itu sendiri. Yang kedua, pengembangan infrastruktur digital baik dari jaringan maupun server. Lalu juga ada peningkatan keamanan siber, bagaimana tadi sudah dijelaskan bagaimana amannya data yang tersimpan di negara Estonia. Lalu juga ada integrasi data antara satu lembaga dan lembaga lain sehingga menjadi sebuah data nasional ya. Tentu adaptasi ini ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, dan berdasarkan analisis Fishbone kami sudah mendapatkan 6 tantangan. Yang pertama dari men atau dari personal kemanusiaannya terkait dengan literasi digital yang masih rendah. Tentu masih banyak pemilih yang tidak terbiasa dengan menggunakan teknologi, dan ini tentu menjadi dampak yang harus diperhatikan, termasuk orang tua, warga desa, atau masyarakat yang berpendidikan rendah. Kemudian ada ketidakpercayaan terhadap sistem, sehingga memunculkan skeptis. Kira-kira apa benar suara saya menjadi aman? Atau jangan-jangan suara saya dimanipulasi? Kemudian penyelenggara kemampuannya yang terbatas. Petugas pemilu atau admin IT di daerah tersebut mungkin belum siap mengelola sistem digital untuk sistem pemilu ini. Kemudian dari machines ada keamanan cyber, tentang cyber security yang mungkin harus menjadi perhatian untuk dapat dipersiapkan dan juga dapat dibenahi untuk bisa dapat menghimpun suara dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kerentanan terhadap kegagalan sistem. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian sebagai bentuk persiapan. Menjelaskan untuk metode money, di mana kita ketahui bahwa sampai sekarang di Indonesia yang selalu menjadi sumber permasalahan adalah anggaran, pengalokasian anggaran. Jadi untuk penerapan dari
apa yang harusnya dapat kita contoh itu selalu terkendala di pembagian anggaran. Misalkan untuk kasus ini di Indonesia kita sangat membutuhkan banyak pengalokasian anggaran. Bahkan mungkin kita juga menyadari bahwa anggaran yang dialokasikan pada beberapa program yang terlihat tidak efektif. Seperti pada diagram kami, yang pertama itu adalah biaya besar untuk riset pengembangan dan pengujian sistem e-voting. Jadi untuk memunculkan suatu aplikasi ataupun suatu kemajuan kembali di dunia digitalisasi ini perlu banyak biaya untuk melakukan riset. Dan alokasi dana yang sangat dibutuhkan untuk pelatihan dan pendampingan. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan suatu program, kita harus memiliki pelatih. Karena kita tidak mungkin bisa langsung mengetahui, tentu kita harus belajar terlebih dahulu. Kemudian adanya prioritas dari pemerintah untuk program apa saja yang harus dikedepankan. Jadi ada rasa kekhawatiran dari pemerintah kita tersendiri bahwa anggaran e-voting ini akan mengorbankan banyak program-program lainnya. Kemudian dari metode-metode, di mana sampai saat ini kita itu selalu bermasalah mengenai tata aturan, baik itu regulasi, SOP, sampai saat ini itu masih menjadi masalah. Dan untuk menerapkan e-voting ini, saat ini pun kita masih tidak ada SOP terkait dan regulasi yang mengizinkan kita untuk menerapkan itu. Kemudian, untuk menangani gangguan teknis dan digitalisasi, bahkan banyak program pemerintah yang menciptakan aplikasi yang katanya itu bisa membantu masyarakat, tapi sampai saat ini itu belum bisa diprogres. Kemudian, untuk verifikasi identitas di Indonesia ini belum ada yang terintegrasi nasional. Jadi semuanya masih terkendala dan butuh perbaikan yang sangat banyak untuk kiranya kita dapat menerapkan e-voting ini di negara kita. Untuk metode berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk materials dan market. Untuk yang materials ada 3 kendala yang mungkin akan kita hadapi. Yang pertama, tentu keterbatasan jaringan internet, pertama di daerah 3D, terluar, terdepan, dan tertinggal. Lalu masih kurangnya juga aksesibilitas untuk teman-teman kita yang difabel. Lalu juga masih belum tersedianya perangkat digital, terutama seperti server yang kita miliki sendiri dan data induk ya. Lalu di market ada isu kepercayaan antar lembaga yang bisa kita lihat kadang-kadang antar KPU dan Bawaslu ini hubungannya pun agak dingin-dingin panas gitu ya, terutama untuk mencangkup data pemilih. Lalu juga ada kondisi sosial masyarakat yang beragam. Seperti kita tahu, kita adalah sebuah kawasan yang multikultural masyarakatnya, sehingga pasti ada suatu kondisi-kondisi yang sangat berbeda dan tidak sama. Itu juga perlu waktu untuk menyesuaikan. Dan juga budaya pemilihan kita yang masih mengutamakan di fisik ya, terutama surat suara yang sudah dicoblos harus berubah, dan juga tinta untuk menunjukkan bahwa kita sudah memilih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bang Denny.